Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Jody Slim dan aku Jody Rensa. Ya, di sini aku sudah merekap skor UTBK Universitas Pendidikan Indonesia 2022 sesuai dengan request kalian ya. Banyak banget tuh yang request untuk UPI dan banyak juga request untuk kampus lain dari USU, UGM, UI, Unpad, Unan. Ini aku berguyur aja ya satu persatu ya, karena aku juga nggak bisa sehari langsung bikin konten, itu nggak bisa karena aku kan masih ada kesibukan di kuliah gitu kan, belum lagi menugas, belum lagi kalau misalnya ada kerjaan lain gitu ya. Nah, jadi di sini aku sudah dapat datanya skor UTBK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Sumbernya dari Twitter SBMPTN-Fest. Di situ banyak banget. Kalau kalian mau cari langsung silakan kalian cari. Tapi kan tuh karena ada banyak banget, jadi susah banget nyarinya. Nah, di sini aku rekap nih. Jadi kalian di sini bisa langsung lihat aja. Kalau misalnya muncul jurusan kalian, ya kalian bisa lihat dan kalian simpan saja itu informasinya. Ataupun kalian mau lihat jurusan lainnya silakan. Dan di sini udah aku uruti teman-teman ya, udah aku uruti sampai jurusan teknologi pendidikan. Cukup lengkap di sini, alhamdulillah aku banyak dapat data-datanya. Nah, di sini aku bakal bacakan satu persatu. Kalau misalnya jurusan kalian misalnya munculnya di tengah-tengah, misalnya pendidikan akuntansi munculnya nanti di detik kesini, detik sekian, langsung kalian skip aja nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe channelnya sebagai bentuk terima kasih ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke skor UTBK-nya. Di sini ada jurusan PTN skor keterangan, dimulai dari administrasi pendidikan, skor amannya 597, keterangannya lolos. Berikutnya ada akuntansi, di sini skornya 658,69 lolos. Cukup tinggi teman-temannya 658. Kalau untuk SNMPT tahun 2023 nanti sebaiknya kalian tingkatkan di bagian kemampuan kuantitatifnya. Itu harus gede tuh kalau kalian mau masuk ke akuntansi. Lalu di sini ada arsitektur, skornya 618 lolos. Bahasa dan sastra Indonesia 621 lolos. Oh ya, aku lupa ngasih tahu, memang ini adalah skor data tahun 2022 dan tahun 2023 kan sebutannya SNMPT. Tapi menurut aku ini datanya masih kalian gunakan, karena kan di tahun 2023 SNMPT itu subtesnya saja yang berubah. Kemungkinan besar penilaiannya itu masih sama gitu. Dan jangan lupa ini kembali juga ke strategi pemilihan jurusan kalian ya. Jangan hanya berharap kalau skor segini aja lulus, jangan. Karena kalian tuh harus masih perlu gunakan strategi pemilihan jurusan tepat. Bagaimana sih caranya untuk melihat keketatan jurusan? Kalian bisa tentang videoku yang sini, yang aku jelasin tentang mengetahui keketatan jurusan ya. Tadi kita sampai di bahasa dan sastra Indonesia yang 621 lolos, dan di sini ada bimbingan dan konseling 616 lolos, bisnis digital 627 lolos, dan paling rendah di sini 619,52 bisnis digital masih lolos. Saran aku jangan sampai di bawah 600 ya, karena bisnis digital sekarang itu udah semakin ramai. Lalu di sini ada desain komunikasi visual 591 lolos. Lalu di sini ada jurusan farmasi 572,8 lolos. Oke, 572,8 tuh sudah bisa lolos di jurusan farmasi ya. Cukup tidak terlalu tinggi, tapi kembali lagi ke strategi pemilihan jurusannya ya. Lalu di sini ada film dan televisi 611 lolos, fisika 535 lolos, gizi 610 lolos. Lalu ada ilmu ekonomi dan keuangan Islam di sini 620. Lalu ada ilmu komputer, di sini ada dua data 657 dan 627,66. Nilai terendahnya di sini 627. Jadi target kalian tuh kalau bisa lebih tinggi dari 627 ya, supaya kalian benar-benar menyatakan nilai yang aman gitu. Lalu di sini ada ilmu komunikasi, ada dua data 607 dan 622. Di sini juga sama seperti yang aku jelasin tadi, jangan sampai di bawah 607 supaya kalian mencapai nilai yang aman. Lalu di sini ada manajemen 628, lalu ada manajemen industri catering 616, manajemen pemasaran pariwisata 613, manajemen pemasaran pariwisata nilai terendah yang kedua di sini ada 591. Jadi jangan sampai kalian nilainya di bawah 591 supaya kalian benar-benar berada di nilai yang aman ya. Lalu di sini ada manajemen resort dan leisure ada 576 lolos. Aku kurang tahu nih jurusannya seperti apa, tapi di sini cukup tinggi ya, 576. Lalu di sini ada matematika, nilai terendah di sini 543 tuh udah lolos. Ini matematika murni ya di UPI.
Lalu di sini nilai tertingginya 642. Jangan sampai di bawah 583 supaya kalian mencapai nilai yang aman. Next kita ada jurusan nurse. Aku kurang tahu jurusan nurse itu apa, nurse atau nurse ini bacanya. Tapi di sini skornya 613. Sepertinya hanya di UPI ya, ada jurusan namanya nurse. Kalau kalian tahu jurusan nurse apa, kalian bisa komen di kolom komentar. 613 lolos. Lalu sini ada pendidikan akuntansi 577, pendidikan bahasa Arab 543, pendidikan bahasa Inggris ada 2 data di sini, ada 632 dan 633, beda 1 poin aja. Berarti 632 tuh udah bisa lolos ya. Lalu di sini ada pendidikan bahasa Korea 603, udah lolos. Ada pendidikan biologi 562, pendidikan bisnis 587. Ada 2 data juga di sini 578 nilai keduanya dan itu juga lolos. Lalu di sini ada pendidikan ekonomi 556 lolos, pendidikan geografi 570 lolos. Pendidikan ilmu komputer di sini ada 2 data 566 dan 562. 562 nilai terendah, tapi jangan sampai kalian di bawah ini. Kalau bisa di atas ini ya supaya kalian mencapai nilai yang aman. Lalu ada pendidikan IPS. Pendidikan IPS di sini 600 pas nilainya untuk lolos. Pendidikan khusus 678 lolos. Pendidikan kimia di sini 582 lolos. Lalu ada pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat di sini ada 575 itu lolos. Rata-rata di sini kebanyakan di atas 570 ya rata-ratanya ya. Pendidikan matematika di sini ada 2 data. Tadi kan matematika murni, sekarang pendidikan matematikanya dia 610 lolos. Oke, sepertinya aku udah masuk 2 data nih aku masukin ya. Yang sama. Oke, kita next saja langsung ke pendidikan multimedia. Di sini 548 lolos. Lalu ada pendidikan pariwisata 569, dia lolos. Pendidikan sistem dan teknologi informasi di sini 538 lolos. Oke, cukup standar nilainya untuk lolos di jurusan pendidikan sistem dan teknologi informasi di sini 538. Lalu di sini ada pendidikan sosiologi 568 lolos. Pendidikan tata boga di sini 611, pendidikan tata busana 550, perpustakaan dan sains informasi 650, PGSD 589,69. Aku lupa PGSD-nya di mana, kalau nggak salah di Siliwangi kalau nggak salah. Karena sisanya tuh ada Cibiru, Purwakarta, Serang ya. Kalau di PGSD Cibiru ini 550 dan Purwakarta Cibiru 550, Purwakarta PGSD-nya 520. Lebih rendah daripada Cibiru ya. Di sini PGSD Serang ada 551. Oke, dia lebih tinggi tapi di sini. Lalu di sini ada psikologi. Psikologi ada 2 data di sini 682 dan 657. 657 udah bisa lolos di psikologi UPI. Lalu di sini rekayasa perangkat lunak 657 dan nilai kedua ada 566 itu tidak lolos ya di rekayasa perangkat lunak. Jadi jangan sampai nilai kalian tuh rendah dari 566, kalau bisa tuh di atas dari 566. Next di sini ada sastra Inggris. Sastra Inggris di sini 640 nilai tertinggi dan nilai terkecil di sini ada 609. Lalu di sini ada seni musik 501. Ini satu-satunya nilai yang cukup rendah ya di UPI. Lainnya tuh di atas 520 ke atas semua. Di sini ada 501. Itu udah bisa lolos di seni musik. Sepertinya di sini peminatnya juga tidak terlalu ramai ya di seni musik UPI. Dengan skor segini aja udah bisa lolos. Jadi kalau kalian mau masuk UPI dan bebas mau jurusan apa aja, ambil aja tuh seni musik. Lalu di sini ada seni rupa 641 lolos, sistem informasi kelautan 533 lolos, teknik logistik 623 lolos, teknik sipil 619 lolos. Terakhir di sini ada teknologi pendidikan 602,82 lolos. Ini sebuah data-datanya yang bisa aku sampaikan. Sorry ya, suaraku lagi mendeng. Aku lagi pilek sebenarnya teman-teman, dan tenggorok aku juga lagi nggak enak. Oke, di sini datanya sudah kita dapati dan sudah aku sampaikan kepada kalian semua. Jadi kalau kalian pengen data ini, kalian bisa DM aja Instagram aku, nanti aku kirim linknya, link drive-nya nanti aku taruh di drive. Dan ada beberapa data lagi di situ yang aku bakal upload. Kemarin udah dari Unsri, Unesa, mungkin bakal aku upload di drive. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika penyampaian kurang jelas. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Jody Nasa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.